Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Tunjukkanlah kekuasaanmu ya Allah. Ada seorang nelayan di mana anaknya terus menangis, menjerit, terus menangis tanpa henti dikarenakan ia kelaparan. Nelayan pun bergegas mengambil jaringnya sehingga pergi menuju ke tengah laut. Tak lama kemudian Allah pun menjawab usahanya dan nelayan tersebut mendapatkan ikan yang sangat besar. Begitu senangnya rasa hati seorang nelayan tersebut karena ia terbayang anaknya di rumah nantinya akan mampu makan dan dapat tertidur dengan lelap. Begitu senangnya hati seorang nelayan tadi sehingga ia bergegas untuk menuju kepada rumahnya. Namun sayangnya bayangan tadi hanyalah mimpi semata. Karena di tengah jalan datanglah seorang raja melihat ikan itu sangat besar dan ia pun sangat tertarik dengan ikan tersebut. Wahai pengawal, ambil ikan itu. Ternyata ada kesenangan dirasakan oleh seorang penguasa. Ternyata kesenangan itu bukanlah saat ia menyantap ikan tadi, tetapi kesenangan penguasa ini apabila ia mampu merampas sesuatu dari tangan orang-orang yang lemah, menunjukkan ia mempunyai kekuasaan. Dikarenakan perbuatannya tadi, maka takdir pun berubah. Kekuasaan yang ia miliki berubah menjadi penderitaan yang sangat berat. Ratu pun begitu gembira melihat ikan itu begitu besar. Ikannya sangat besar. Ya, ikan ini adalah kesukaan raja. Ikan pun seketika menggelepar. Takdir pun berkata, taring ikan mengena jari sang raja. Begitu sakit yang dirasakan seorang raja karena ternyata racun taring dari ikan tersebut telah sampai ke dalam darah raja. Dipanggillah seorang dokter karena sakit yang dialami oleh raja sudah lama bahkan tak juga kunjung sembuh. Ternyata dokter pun berkata, wahai raja, tanganmu ini telah kena racun dari taring ikan tersebut. Dan yang paling fatalnya, racunnya telah masuk ke dalam darah. Wahai raja, sepertinya tanganmu harus diamputasi. Apakah tidak ada cara lain? Tidak ada. Maka raja pun tidak mampu berkata apa-apa. Ia pun mempasrahkan dirinya bahwasanya tangannya harus diamputasi. Setelah diamputasi, ternyata sakit yang dia alami telah hilang. Namun sayangnya hatinya terasa gundah, tidak tenang. Bahkan tidur pun tidak mampu. Tidak bisa dia tidur siang dan malam, selera makan pun berkurang. Dipanggillah seorang ahli hikmah. Lalu ahli hikmah ini berkata, wahai raja, apakah kamu ada menjolimi orang lain atau menyakiti hati orang lain? Coba kamu pikir-pikirkan dahulu. Benar, saya telah mengambil ikan itu dari seorang nelayan yang ingin ia berikan kepada anaknya yang sedang kelaparan. Wahai raja, ternyata kamu telah menjolimi orang lain, telah menyakiti hati orang lain. Raja pun merasa menyesal dan ingin meminta maaf kepada nelayan tersebut. Tak lama kemudian dipanggillah nelayan itu datang ke istana raja yang sangat megah.
Sesampainya di sana, raja pun berkata, "Wahai nelayan, apakah kamu mau memaafkanku?" Nelayan berkata, "Wahai raja, aku telah lama memaafkanmu." Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ternyata begitu mudahnya orang-orang yang lemah ini memaafkan orang lain apabila ia disakiti. Semoga kita jadikan ini menjadi pelajaran yang berharga, khususnya buat saya sendiri dan juga untuk kita secara keseluruhan. Ternyata nelayan tersebut tidak mengadu kepada manusia, tidak pula mengadu kepada penguasa, karena dia tahu mengadu kepada penguasa yang ada hanyalah kekecewaan, tetapi mengadu kepada yang pemilik hati Ar-Rahman, hati tidak akan pernah kecewa. Kullun mu'min baina asobi Ar-Rahman, hati manusia itu berada dalam genggaman Ar-Rahman. Maka dari itu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ittaqu da'watal majlul, takutlah kamu kepada doa-doa orang yang terzolimi. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita ambil hikmah dari sepenggal kisah yang singkat ini. Semoga kiranya ke depan apabila kita mempunyai kekuasaan, gunakanlah kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Janganlah gunakan kekuasaan itu sebaliknya, justru menyakiti atau menjolimi orang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.